kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Di sesi yang pertama tadi Bapak Gembala sudah menyampaikan tentang seorang yang buta, seorang yang tuli dan bisu. Kemudian Yesus menyembuhkan, dan akhirnya orang yang bisu dan tuli ini dapat mendengar dan dapat berbicara. Lidahnya yang terikat dapat dilepaskan. Nah, pada sesi yang kedua ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya teringat akan seorang yang Yesus sembuhkan karena dia buta sejak lahir, ya. Buta sejak lahir. Puji Tuhan. Bapak Ibu sudah terasa Tuhan, Bapak Ibu saudara percaya bahwa hanya nama Yesus yang sanggup memberikan kita jalan keluar. Amin. Amin. Kami keluarga Gembala mendengarkan beberapa pokok-pokok doa, beberapa jemaat Tuhan yang menceritakan apa yang Tuhan izinkan mereka hadapi dalam kehidupan mereka, dan Gembala kami hanya bisa berkata bahwa datang kepada Yesus. Tema kita tahun ini adalah In the Name of Jesus, di dalam nama Yesus. Nama Yesus nama yang penuh dengan kuasa. Amin. Nama Yesus nama yang penuh dengan pengharapan. Ada kemenangan, ada mukjizat, ada pengharapan di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sama-sama buka dalam Yohanes pasal yang ke-9. Yohanes pasal yang ke-9. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan ke Bapak Ibu, tidak usah berdiri, tetapi hati kita semua penuh dengan hormat akan firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Orang yang Buta Sejak Lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam
jemaat Tuhan, dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan siang hari ini kita mau belajar tentang beberapa hal yang dapat kita pelajari dari pelajaran ini. Mungkin dari kita sudah sering mendengar, ya. Mungkin dari kita ada yang mungkin baca. Dulu saya waktu belum sekolah kitab, waktu belum dalam pelayanan, saya baca firman. Tetapi seringkali membaca tapi tidak memahami. Kadang kita membaca hanya sekedar membaca seperti sebuah novel, ya, seperti sebuah cerita, hanya runtutan saja, tanpa bisa memaknai, tanpa bisa mengambil nilai yang bisa kita ambil dari pelajaran dari firman Tuhan yang dituliskan. Hanya tahu saja, betul ya? Oh tahu, kayak sekolah minggu. Oh tahu Tuhan Yesus kasih mukjizat di roti 2 ikan, tapi nggak ada maknanya, ya. Oh tahu Yesus menyembuhkan yang lumpuh berjalan, hap hap hap, yang buta melihat, hip hip hip. Ada lagu sekolah minggunya. Kita hanya sampai tahu di mukjizatnya, tapi ternyata ada nilai yang bisa kita pelajari. Amin. Nah, nilai pertama, poin pertama, pelajaran pertama yang kita dapat adalah pada pasal yang ke-9 Yohanes di sini. Di situ ada Yesus yang sedang lewat, ia melihat. Perhatikan baik-baik saudara. Dari kalimat yang sangat pendek itu, waktu Yesus sedang melewat, ia melihat. Jika banyak orang, keadaan, lingkungan di sekeliling Anda, di sekeliling kita mungkin tidak memperhatikan kita. Kita memiliki masalah, kita memiliki pergumulan, kita memiliki kesulitan. Mungkin mereka sebatas memperhatikan tapi hanya sampai di simpati saja. Oh kasihan ya, ya ampun kasihan ya dia, kasihan ya kamu. Tapi sampai di situ saja. Sama seperti orang yang hanya lewat saja. Tetapi tidak dengan Yesus. Amin. Ketika Yesus sedang lewat, ia melihat. Yesus tidak hanya lewat saja dan mengabaikan, tapi dia melihat. Pelajaran pertama adalah Yesus lihat, Yesus tahu apa kebutuhan kita. Amin. Kebutuhan tidak hanya bicara tentang jasmani, tidak hanya kebutuhan materi. Yesus melihat. Dia melihat ada seseorang di sana yang butuh uluran tangannya. Yesus melihat dari saudara yang terkasih yang hadir pada kesempatan ini. Yesus melihat apa yang menjadi kerinduan saudara. Amin. Apa yang menjadi kebutuhan saudara, apa yang menjadi pergumulan saudara, apa yang menjadi alasan saudara menitiskan air mata. Yesus melihat. Amin. Pelajaran pertama, jika sekeliling saudara mengabaikan saudara, ada satu pribadi yang tidak pernah mengabaikan kita, yaitu Yesus. Dia melihat. Kemudian ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Tidak hanya sampai dilihat, Yesus tahu. Bahkan dia maha tahu. Apakah ada informasi? Yesus dengerin deh, itu ada yang buta sejak lahir. Tidak ada yang sampaikan info. Tetapi Yesus tahu bahwa orang yang dia lihat itu buta sejak lahirnya. Karena Yesus kita maha tahu, amin. Yesus kita maha tahu. Dia tahu, maha tahu suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu, sahabat terdekatmu sekalipun tidak akan tahu yang terdalam dalam hatimu. Tapi Yesus tahu, amin. Karena dia yang menenun kita. Dia yang menenun kita sejak lahir. Allah yang menenun kita, yang membuat kita sejak lahir kandungan ibu kita. Dia tahu setiap sel-sel, setiap jaringan, setiap detik, setiap apa yang ada dalam kehidupan kita. Dia maha tahu. Amin. Amin. Haleluya. Ayat kedua, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, perhatikan. Di sini yang berkomentar adalah murid-murid. Murid-murid sekali lagi adalah orang-orang yang selama 3,5 tahun Yesus berkarya bersama-sama dengan Yesus. Dari mulai bangun pagi, siang, sore, malam, tidur, makan, tidur, apa semua bersama-sama dengan Yesus. Perhatikan, berarti murid-murid bukan orang biasa. Murid-murid bukan orang-orang yang tidak tahu firman. Murid-murid bukan orang-orang yang tidak kenal Yesus. Mereka sangat kenal Yesus, karena mereka bersama dengan Yesus selama 3,5 tahun Yesus ada di dunia. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Perhatikan, murid-murid adalah orang yang mengenal Yesus
dan lihat respon mereka. Mereka mencari, mereka berpikir dengan nalar manusia mereka. Mereka mencari siapa yang patut disalahkan atas kondisi tersebut. Bukankah seringkali anak-anak Tuhan juga seperti itu? Ya, bukankah seringkali saat kita melihat teman, saudara, atau siapapun sedang mungkin mengalami sesuatu, sama seperti murid-murid dihakimi. Siapa yang salah ya? Siapa yang dosa ya? Dia atau orang tuanya ya? Kacamata yang dilihat oleh murid-murid tidak sama. Persepsi yang murid-murid lihat tidak sama dengan persepsi yang Tuhan lihat. Perhatikan pelajaran berikutnya. Cara pandang manusia dengan cara pandang Tuhan berbeda. Persepsi manusia, persepsi murid-murid yang notabene sudah di dalam Tuhan, perhatikan, sudah di dalam Tuhan, sudah bersama dengan Yesus, ternyata berbeda dengan cara pandang atau persepsinya Yesus. Seringkali kita dalam menghadapi persoalan, gelombang badai kehidupan juga, kita memiliki persepsi kita sendiri dengan cara pandang dan logika dan nalar kita. Sehingga setiap ada ujian, cobaan, ataupun proses yang Tuhan izinkan, Tuhan, kenapa saya begini? Introspeksi benar. Tapi sering sekali kita justru menyalahkan. Saya begini karena si A, karena istri saya, karena suami saya, karena orang tua saya, karena anak saya, karena, dan sebutkan hal-hal yang lain. Jarang sekali anak Tuhan, jemaat Tuhan, umat Tuhan yang saat diizinkan mengalami ujian ataupun proses, duduk-duduk di kaki Tuhan dan minta, Tuhan, tolong saya agar saya bisa memiliki persepsimu. Tolong saya agar saya bisa melihat persoalan yang kuhadapi dari sudut pandangmu. Tetapi umat Tuhan, jemaat pendengar, kita tertanam dalam firman Tuhan. Kita mau belajar untuk melihat segala sesuatunya dari persepsinya Tuhan. Amin. Dari sudut pandangnya Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ingin tunjukkan lewat apa proses yang saya hadapi saat ini. Haleluya. Kami dulu waktu dalam pelayanan juga menghadapi seperti itu. Ya, jemaat Tuhan tahu bagaimana proses dari rumah sebelah ke sini. Dibawa ke titik yang paling terendah, betul ya? Dibawa ke titik yang paling hancur. Seakan-akan berkata, Tuhan, kami sudah melakukan semua. Kami sudah korbankan, jemaat Tuhan, lihat setiap jeri lelah mereka, lihat setiap tetesan air mata jemaat Tuhan. Bagaimana jemaat Tuhan menggali pondasi, memberikan korban semen, 1 sak, 2 sak. Kemudian Tuhan biarkan begitu saja. Sampai detik itu kami masih belum melihat persepsinya Tuhan seperti apa. Tapi saat kemudian Tuhan bawa untuk ke tempat ini, jemaat Tuhan dan semua, dan kita keluarga gembala, kita melihat, oh ternyata ini maksud Tuhan. Oh ternyata ini sudut pandangnya Tuhan. Oh ternyata ini tujuannya Tuhan. Dan itu jauh lebih heran dan luar biasa. Amin. Amin. Bayangkan kalau masih di sebelah, masih ngontrak terus. Ya, tidak bisa diperluas. Kesaksian saudara, doa kita dijawab sama Tuhan. Ya, doa jemaat Tuhan, doa kita setiap minggu kita tumpang tangan. Minggu ini dapat berita dari yang sebelah dijual. Haleluya. Rumah yang di sebelah dibilang, Pak Glenn mau dijual. Kepala gembala langsung bersemangat, puji Tuhan. Dan tidak hanya cuma sebelah saudara, luar biasanya Tuhan, yang sebelahnya juga lagi mau dijual juga. Haleluya. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Haleluya. Kita mintanya 1, Tuhan kasih 2. Amin. Haleluya. Kemudian jangan dulu, ada yang balik gini. Jangan pernah untuk meragukan kuasa Tuhan. Amin. Kadang kita dibatasi dengan logika kita. Oh ya, udah beli, terus bayarnya pakai apa? Jujur ya, kadang saat Tuhan udah jawab, kita mulai benturkan mujizat Tuhan dengan logika, dengan persepsi manusia. Terus bayarnya pakai apa? Waduh, ekstra kolektor lagi nih. Ini kerjaannya Tuhan, amin. Ini proyeknya Tuhan. Tugas kita hanya melakukan bagian kita. Selebihnya urusan yang punya pekerjaan, yaitu Tuhan, amin. Haleluya. Doa puasa, doa-doa yang setiap Jumat, setiap kami juga keluarga Pastor
Naikan setiap minggu bersama jemaat Naikan, membuahkan hasil. Haleluya. Karena kita berusaha memiliki sudut pandangnya Tuhan. Seperti ini. Murid-murid punya sudut pandang mencari siapa yang bisa salahkan, siapa yang bersalah, siapa yang berdosa. Orang tua ini apa dia yang berdosa? Tapi perhatikan saudara. Ayat ketiga, sudut pandangnya Yesus. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Semua yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi, hanya satu tujuannya, supaya perbuatan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Saat saudara, Bapak Ibu mengalami persoalan, mengalami jalan buntu, kemudian saudara datang duduknya kayak Tuhan, Tuhan kasih jalan keluar, kemudian saudara mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Sama seperti Yesus berkata, bukan dia, bukan orang tuanya, bukan mereka yang berdosa, tetapi Tuhan izinkan supaya pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara rindu hidup saudara dipakai untuk menyatakan pekerjaan Tuhan? Amin. Siapa yang rindu? Angkat tangan. Yang rindu hidupnya mau Tuhan pakai untuk menyatakan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan yang buat Tuhan kita. Ada kesaksian-kesaksian luar biasa. Ya, ada keluarga yang sedang menunggu anak sekian lama. Tuhan kasih berkat. Prosesnya lama. Tapi saat Tuhan izinkan menjadi kesaksian untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk menyatakan pekerjaan tangannya yang hebat, dahsyat, dan luar biasa. Amin. Bagaimana Tuhan izinkan kita berproses dari sebelah ke sini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu mungkin makanya kalau setiap ibadah ada diberi ruang kesaksian untuk menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan, pekerjaan tangan Tuhan yang ajaib. Haleluya. Tadi Gembala sampaikan dari si pertama, waktu mereka ada di sekolah Alkitab, siswa-siswa sekolah kita itu sangat membutuhkan sabun, odol, sikat gigi, sendal jepit, segala macam. Karena siswa-siswa kita hidup dari kemurahan Tuhan, dari sponsor, dari donatur. Dan mereka bisa pakai sabun sampai kecil banget. Kadang belum dapat kiriman juga. Ada seorang teman yang setiap hari itu bersaksi, kalau lagi ibadah chapel namanya, bersaksi. Kami juga waktu saya sekolah kita di Cianjur juga sama. Kesaksian-kesaksian yang sangat kecil, tapi menyatakan kemuliaan Tuhan. Bagaimana saat hari ini nggak punya sabun, udah habis, berdoa, berlutut. Kemudian besoknya Tuhan gerakan orang, ada yang kasih sabun. Kecil kesaksiannya, iya nggak? Cuma dikasih sabun, kita bisa beli sabun bertapa. Tapi buat orang yang membutuhkan dan dia mengandalkan Tuhan, itu sangat berharga. Dia saksikan. Puji Tuhan, kemarin saya berdoa supaya dapat sabun. Hari ini Tuhan jawab, Tuhan kasih sabun. Kami pun di sekolah kita, waktu saya sekolah kita juga sama. Begitu banyak kesaksian siswa-siswi sekolah kita. Kami dididik di sekolah untuk mengandalkan Tuhan saja. Ada begitu banyak siswa-siswa yang berlutut duduk di kaki Tuhan, menangis. Mereka nggak cerita ke siapa-siapa, mereka perlu apa. Mereka cerita sama Tuhan. Dan saat Tuhan jawab, mereka saksikan. Puji Tuhan, kata teman kami waktu di angkatan saya. Puji Tuhan, kemarin saya dapat kiriman. Saya lagi pengen ikan teri. Kecil ya, ikan teri beli juga di warung banyak ya. Tapi untuk orang yang benar-benar membutuhkan itu sangat luar biasa. Begitu pula dengan persepsi dari Tuhan. Ya, Tuhan ingin kita semua memiliki sudut pandang yang seperti yang Tuhan miliki. Saat memandang persoalan, proses masalah, jangan pernah cari siapa yang harus disalahkan. Amin. Dalam rumah tangga, dalam apapun itu, jangan pernah nuding kamu yang salah. Duduk di kaki Tuhan, suami istri, anak keluarga, berdoa dan bilang, Tuhan, jika Engkau izinkan proses ini kami alami, kami percaya hanya nama Yesus yang memberikan kami jalan keluar. Amen. Dan nama Yesus yang berkuasa memberikan kami kekuatan. Amen. Dan saat Tuhan tolong, kita saksikan kemuliaan-Nya, kita saksikan
pekerjaannya yang ajaib. Jangan pernah anggap remeh kebaikan Tuhan. Sekecil apapun yang saudara nikmati, itu semua karena kasih sayang Tuhan. Hargai itu. Amin. Haleluya. Kita lanjut. Yesus berkata kita harus mengerjakan kerjaan Dia. Perhatikan respon dari seorang buta ini. Ayat yang keempat, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Selama masih siang ya, karena nanti akan datang malam di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Selagi kita masih diberikan kesempatan, mari kita juga bekerja. Bekerja dengan apa? Firman Tuhan sudah katakan, beritakanlah kabar keselamatan itu. Jadilah saksi Kristus. Jadilah suratan yang terbuka. Jadilah terang yang dapat dibaca, yang dapat dilihat oleh banyak orang. Terang Kristus ada dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia menendang ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada orang buta tadi dan berkata kepadanya. Perhatikan, Yesus berkata. Arti Yesus berkata adalah firman ada yang keluar. Yesus berfirman. Yesus berkata artinya Yesus berfirman. Perhatikan respon orang buta sejak lahir saat dengar firman. Dia buta, berarti dia nggak lihat Yesus kayak apa bentuknya, tapi dia dengar. Ini terkorelasi dengan khotbah sesi 1. Seorang yang lumpuh, seorang yang tuli dan yang bisu. Tuli karena dia tidak bisa mendengar. Tuli juga bicara tentang ketulian rohani. Firman Tuhan disampaikan, tapi cuek, gak mau dengar, masuk kanan keluar kiri. Tapi tidak dengan orang buta ini. Saat Yesus berkata, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Pergi ke tempat yang diutus. Maka pergilah. Apa respon orang itu, saudara? Maka pergilah. Bisa nggak dia bilang, aduh Tuhan, saya buta. Gimana saya mau pergi ke sana? Saya nggak tahu, saya butuh orang, saya butuh bantuan. Bisa dia berdebat, bisa dia meragukan. Habis dioles-oles pasti pengennya gini, udah Tuhan gak usah kesana-sana lah, olesin aja, ntar juga sembuh. Perhatikan saudara, jika saudara ingin memiliki persepsi sudut pandang Tuhan, ingin melihat kuasa mukjizat Tuhan yang nyata dalam hidup saudara, responi firman Tuhan dengan segera. Amin. Jangan mendebat, jangan ragu-ragu, jangan berkata tapi, tunggu dulu, nanti dan lain sebagainya. No. Respon dari orang buta itu adalah, maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Dia merespon, amin. Dia tidak hanya duduk tinggal diam saja dan mengharap belas kasihan orang, tapi dia merespon. Dia percaya bahwa orang yang menyuruhnya itu punya kuasa. Amin. Yesus menyuruh saya dan saudara lewat firman Tuhan, karena Yesus punya kuasa. Amin. Tugas kita hanya taat saja. Tugas kita lakukan dengan segera. Saat firman Tuhan itu datang, lakukan dengan segera, tanpa tunggu, tanpa tapi, tanpa keraguan. Karena saat saudara lakukan firman Tuhan, maka kuasa dari tempat maha tinggi itu Tuhan curahkan, mukjizat Tuhan nyatakan, kesembuhan terjadi. Amin. Kesembuhan di sini secara lahiriah, hurufiah, buta. Tetapi banyak juga anak-anak Tuhan di luar sana yang mengaku anak Tuhan, tapi buta rohani. Buta, mereka melihat secara jasmani, tapi rohani mereka buta. Makanya firman Tuhan datang, pergi ke Siloam, artinya yang diutus. Pergi kepada yang diutus. Siapa Tuhan? Yesus Kristus. Jika anak Tuhan memiliki kebutaan rohani, hanya satu yang dapat membukakan mata rohaninya, yaitu datang kepada Yesus. Banyak anak Tuhan di luar sana, tidak di sini, pergi gereja, pergi beribadah supaya untuk absen, untuk setor, seperti tadi Gembala sampaikan di sesi pertama, supaya tetangga lihat, oh orang Kristen, oh bawa Alkitab, oh ke gereja.
tetapi dalam kehidupannya mereka memiliki kebutaan rohani. Firman Tuhan mereka baca, tapi hanya dibaca saja. Pulang dari gereja kembali dengan segala macam yang lama, buta secara rohani. Tapi tidak demikian dengan kita, amin. Kita mau terus membukakan mata rohani kita, amin. Amin. Kita buka mata rohani kita, jangan biarkan tertutup oleh apa? Oleh segala macam yang tidak berkenan di mata Tuhan. Di sini dikatakan, maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Mukjizat terjadi saat kita taat dengar firman, melakukan firman Tuhan. Mukjizat Tuhan nyatakan, amin. Kuasa Tuhan nyatakan. Tuhan pulihkan kehidupan saya dan saudara. Tuhan pulihkan mata rohani yang buta. Tuhan pulihkan setiap kelumpuhan. Tuhan pulihkan setiap hal-hal yang membuat kita menjadi susah dan sedih. Tuhan gantikan dengan sukacita dan damai sejahtera. Tapi lihat respon yang ayat 8. Tetapi tetangga-tangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada pergunjingan. Perhatikan saudara, perhatikan semat baik. Saat saudara mengalami pemulihan dari Tuhan, tetap ada orang-orang yang bakal tidak suka, nggak senang, gosip. Bahasa sekarang namanya gibah ya, kata anak-anak zaman sekarang. Ngomongin, kan ini dia begini, kan ini begini. Jangan ambil pusing, amin. Satu hal, pengemis ini, dia berkata, kamu yang ini ya, kamu yang itu ya, kok kamu bisa melek sih? Jawabnya ayat 11. Mama, ini kayak orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Orang buta itu memberikan kesaksian tentang Yesus. Saat saudara dipulihkan, saksikan nama Yesus, amin. Saat saudara mengalami pertolongan Yesus, jangan malu, saksikan nama Yesus. Beritakan apa yang saudara alami. Saksikan, jangan duduk ngobrol-ngobrol sama tetangga, ngobrolin gosip. Tahu nggak, si ini punya ini loh. Ibu-ibu jangan ngobrol gosipin sinetron. Apa nama sinetron yang sekarang? Ikatan Cinta. Ikatan Cinta. Atau drama Korea. Atau ngomongin tetangga si ini udah punya ini ya. Kok si itu punyanya gimana ya? Jangan ngomongin tentang itu. Tahu nggak sih suami saya begini? Tahu nggak suaminya si itu begini? Tahu nggak si ibu ini begini? Jangan. Kalau kita duduk dalam kumpulan, kita ceritakan perbuatan-perbuatannya, amin. Saat kita duduk dalam kumpulan, kita ceritakan apa yang Yesus kerjakan dalam kehidupan saudara, amin. Bu Gembala, pembicaraannya nggak keren, pada bosan deh, samping saya kayak ibu pendeta. Rohani seorang pendeta, ya firman Tuhan udah tulis, emang begitu. Tapi tetap kita mau terus ceritakan kebaikan Tuhan, amin. Haleluya. Jangan curhat di Facebook, kata Pak Gembala tadi sesi pertama. Kalau kita mau curhat sama Tuhan, amin. Nah, di Facebook ceritakan kebaikan Tuhan, haleluya. Yesus ajaib, Yesus heran, Yesus luar biasa. In the name of Jesus, name above all names, nama di atas segala nama. Hanya nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan. Dan saat saudara dipulihkan, disembuhkan, ceritakan itu semua, amin. Ceritakanlah perbuatannya di antara segala bangsa. Dan apa lagi? Ada perbuatan yang sungguh ajaib di atas suku bangsa. Haleluya. Kita mau ceritakan kebaikan Tuhan, amin. Kita mau ceritakan mujizat Tuhan, amin. Sambung dari sesi pertama tadi. Lidah yang terikat Tuhan bukakan. Telinga yang tuli Tuhan buat menjadi bisa mendengar. Saat Tuhan sudah membukakan tali yang mengikat lidah kita, kita mau ceritakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya tidak